Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Men's Obsession. Kali ini Men's Obsession berada di kantor BPJS Kesehatan. Dan kali ini pula Men's Obsession berkesempatan mewawancarai Sang Direktur Utama Bapak Fahmi Idris. Seperti apa kinerja BPJS Kesehatan di tangan beliau? Mari kita ikuti perbincangannya. Ya, dia memasuki 3 tahun setengah ya, 3 tahun setengah program berjalan. Jumlah kesertaan per hari ini hampir 180 juta ya. Ini angka yang sangat fantastik sebetulnya, sangat luar biasa. 70% lebih sedikit ya dari jumlah penduduk per hitungan prediksi penduduk tahun 2017 ini ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan negara yang tertua, sistem ini kan sebetulnya benchmark kan Jerman ya. Mulai 1883, artinya hampir 120 tahun lalu. Dan 120 tahun Jerman itu 85%-an ya. Kita udah 70-an dalam waktu 3,5 tahun. Jepang 36 tahun lalu sudah mulai. Korea, saya lupa persis, rasa 45 tahun yang lalu. ASEAN sebetulnya yang sistem gotong royong ini, Filipina ya, itu mulai 95-96, artinya sudah sangat lama. Tapi kalau kita bicara jumlah kuantitas penduduknya, kita lebih besar dari apa namanya Jepang yang 100% sekarang, maupun Jerman yang 85%. Jadi ini kalau dari sisi capai kuantitas. Tapi kan kita tidak hanya bicara itu. Kalau bicara capaian tentu ada yang lain ya. Ada jumlah pemanfaatan juga, masyarakat merasa sangat terbantu, negara hadir dalam program ini, terjadi kalau dalam istilah kesehatan equity, egaliter. Artinya orang tidak melihat besar penghasilannya, mereka dapat mengakses pelayanan kesehatan. Artinya tidak melihat, kalau dulu kan mungkin hanya orang yang mampu yang bisa datang ke rumah sakit. Betul. Nah, justru ini yang harus kita luruskan ya. Jadi selalu orang bicara bahwa vaskes swasta itu kurang berminat. Iya, betul. Padahal faktanya lebih dari separuh, hampir 60% mungkin bergerak ke angka itu vaskes swasta justru. Sangat atraktif program ini untuk vaskes swasta. Tinggal sebenarnya ada juga penguatan ya di vaskes sendiri, manajemennya harus berubah karena sistem berubah, karena sistem yang kita pakai ini sistem yang banyak negara terbukti berhasil dalam mutu tetap bagus, tapi biaya juga dapat terukur. Jadi di sini yang kemudian ada kendali biaya, kendali mutu. Tapi kalau dari sisi jumlah ini peningkatannya sejak 2014 sampai sekarang luar biasa ya. Vaskes tingkat pertama itu mungkin 13-an ya saya kira, 13-14 ribu. Kalau rumah sakit sekitar hampir 2.200-2.300, meningkat dari sebelumnya hanya 1.700 atau ini di awal. Jadi tingkat partisipasi untuk berkomitmen dengan program ini sebenarnya cukup tinggi. Ya, ini maka program ini kalau apa namanya teman-teman kita di luar yang sudah menjalankan program ini lama sebenarnya agak kaget, mereka sangat surprise bahwa malah bahasanya menjadi bahasa yang kurang enak didengar. Ini very ambitious program yang apa namanya very ambitious, kemudian sangat generous, sangat dermawan. Iya, betul. Karena hampir semua jenis apa namanya penyakit itu ditanggung, malahan dicantum dalam undang-undang.
Misalnya cuci darah, kanker, operasi jantung terbuka yang biaya hampir 200 juta itu ditulis di state dalam undang-undang. Jadi ini sebenarnya wujud kehadiran negara benar kepada rakyatnya sebetulnya. Tapi kuncinya satu, memang harus dibangun gotong royong yang melibatkan seluruh masyarakat. Dalam bahasa saya ini harus dibentuk gotong royong besar ya. Artinya yang tidak mampu pasti dibiayai oleh pemerintah, yang mampu sebetulnya bayar iuran. Itu yang kemudian terjadi, yang mampu membantu yang tidak mampu, yang sehat tadi saya sampaikan membantu yang sakit, kemudian ada lagi konsepnya yang usia lebih muda membantu yang lebih tua. Gitu. Sebenarnya saya sangat memahami ya, memaklumi suasana yang terjadi, saya sampaikan tadi. Apalagi kalau sakit ini kan semua orang, kan perspektif tentang sakitnya, setiap orang punya pendapat masing-masing. Sakit kepala menurut saya dan sakit kepala menurut Mbak Suci kan berbeda. Nyeri dada seseorang dengan lain kan bisa berbeda. Jadi ini juga sangat berhubungan dengan ekspektasi ya, ekspektasi. Saya harus tolong segera segala macam. Nah, kadang-kadang ekspektasi medik berbasis medik dan ekspektasi non medik ini kan kita harus lihat dengan baik-baik. Kadang-kadang begini, ada ingin segera dirawat, tapi sebetulnya secara medik ini cukup rawat jalan misalnya. Nah ini kadang-kadang menimbulkan opini yang nggak bagus kan. Saya ingin dirawat kok nggak dirawat, katanya cukup rawat jalan. Nah kalau kami serahkan profesional. Tentu rumah sakit, tenaga kesehatan, ada tenaga profesional yang tahu mana yang harus dirawat, mana yang tidak. Kemudian yang kedua, yang perubahan yang mendasar, perubahan sistem. Jadi selama ini semua orang bisa langsung ke rumah sakit. Sedangkan kita sekarang membangun, Kementerian Kesehatan membangun sistem rujukan. Artinya ada penyakit-penyakit atau masalah-masalah kesehatan itu selesai di pelayanan tingkat pertama, puskesmas, dokter praktek perorangan, atau klinik. Kalau kita dikenal klinik 24 jam atau klinik Pratama, di situ dulu harus selesai, kemudian dirujuk. Nah, di sini kadang-kadang masyarakat ngeluh, kok saya mesti sangat administratif. Tidak, sesungguhnya kita sedang membangun sistem di setiap negara yang juga berjalan. Nah, mungkin karena kita baru 3,5 tahun, jadi cukup banyak, bukan cukup banyak, ada keluhan tersebut. Namun demikian saya ingin tegaskan, tentu kita bekerja berdasarkan indicators, ukuran. Nah, pemerintah menetapkan kepuasan peserta itu 75% di awal program. Nah, di 2019 85%. Angka kita cukup bagus sekarang, 76, sekian persen, lebih 78 atau di atas 75, kita menuju ke angka 85. Nah, artinya dari target minimal yang ditetapkan pemerintah kita memenuhi. Kenapa kemudian pemerintah menetapkan 75 di awal, kemudian di akhir 85? Karena public service, khususnya kesehatan, nggak mungkin 100% puas. Nggak mungkin 100% puas. Tadi karena ada subjektivitas juga yang hadir di situ. Nah, artinya kita bergerak di angka yang memang sesuai dengan perkembangan awal. Karena tidak mungkin program awal tiba-tiba berjalan langsung kepuasan 85%. Saya ini kan revolusi ya. Iya, betul. Revolusi jaminan sosial, ya, jaminan sosial. Dan revolusi ini sangat erat dengan filosofi berbangsa bernegara. Ya. Kalau bicara nilai praksis Pancasila, ya, nilai yang diimplementasikan nyata, inilah contoh nyatanya. Kita punya sila keadilan sosial, ya. Kemudian lebih dalam kita melihat keadilan sosial ini dibangun dengan filosofi dasar sekali kita berbangsa gotong royong. Jadi kalau saya lihat 70 tahun inilah gambaran revolusi jaminan sosial yang kemudian memanggil kembali dasar-dasar ideologi kita ini dengan upaya-upaya yang praksis ya, yang implementatif, manggil masyarakat untuk sama-sama bergotong royong, sehingga filosofi prinsip kami kan dengan gotong royong semua tertolong, dengan gotong royong semua tertolong. Nah, dulu gotong royong kecil, hanya sebagian masyarakat. Pada saat BPJS sebenarnya PT Askes hanya pegawai negeri. Iya, betul. Kemudian gotong royong jadi gotong royong besar. Nah, artinya persoalan-persoalan besar ini dapat selesai kalau kita
melakukan upaya gotong royong yang besar juga. Ya kita harusnya bersyukur ya, menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kadang-kadang kita ini lupa berterima kasih, padahal tinggal di negeri yang luar biasa ya. Apalagi kalau kaitannya dengan pengembangan sistem jaminan sosial bidang kesehatan. Terima kasih itu mestinya lebih lagi, karena wadah itu sudah dituangkan dalam konstitusi, dalam undang-undang dasar, kemudian diperintahkan dalam undang-undang, tinggal kita mengimplementasikannya. Nah, dalam mengimplementasikan ini tentu 72 tahun kemerdekaan, satu-satunya kunci implementasi kemajuan kita adalah kita lakukan bersama-sama. Kita lakukan dengan gotong royong bersama-sama, gotong royong besar. Ya dalam konteks yang lain ya sesuai tema kemerdekaan ya kita mesti kerja bersama.